Baik, kita mulai para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah muslimin, para jamaah sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan, saudara-saudari yang azan Allah wa iyyakum biasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam banyak-banyak dan senantiasa kita panjatkan, kita alamatkan kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, mana pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kajian via Zoom, di mana insyaallah pada kajian sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kajian manasik haji. Dan masih pada tema atau judul yang pertama, yaitu 28 keutamaan ibadah haji dan umrah. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan keutamaan yang kelima dari keutamaan haji dan umrah. Ya, secara singkat kita ulangi 4 keutamaan yang sudah kita sampaikan kemarin. Yang pertama, orang yang pergi haji atau umrah, kemudian dia tidak melakukan rafas dan tidak melakukan kefasikan, maka dia akan kembali sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya, yaitu tanpa dosa. Ya. Kemudian keutamaan yang kedua, umrah yang satu ke umrah selanjutnya itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Sedangkan haji mabrur, ya. Haji mabrur balasannya adalah surga. Ya, balasannya adalah surga. Sudah kita sampaikan juga kemarin apa itu haji mabrur. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa haji dapat menghancurkan, meluluh lantahkan, ya, dosa-dosa terdahulu. Dan yang keempat terakhir kemarin, ya, bahwa haji mabrur itu ya, termasuk amalan yang utama, ya, bahkan setelah jihad fisabilillah, setelah berjuang di jalan Allah. Nah, itu 4 keutamaan yang sudah kita sampaikan, dan saat ini insya Allah kita akan lanjutkan dengan keutamaan yang kelima. Bisa lihat di layar para jamaah sekalian, ya, cuma tidak diterjemahkan di situ. Poin yang kelima, di antara keutamaan ibadah haji dan umrah, bahwa haji dan umrah itu mengikis kefakiran dan dosa. Ya. Jadi ibadah haji dan umrah itu bisa mengikis, bisa menghapuskan, bisa menghilangkan, ya, kefakiran, demikian pula bisa menghapuskan dosa. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah. Ya. Tabi'u bainal haji wal umrah. Apa arti tabi'u bainal haji wal umrah? Yaitu kerjakan secara berurutan antara haji dan umrah, atau secara bergantian. Maksudnya, ya, di antara ulama mengartikan bahwa mana hadis ini adalah apabila kalian haji, maka kerjakanlah umrah. Ya, apabila kalian umrah, maka kerjakanlah haji. Maksudnya, seandainya seorang sudah berumrah, ya, kemudian memungkinkan baginya di tahun yang sama pergi haji, maka hendaknya dia pergi haji. Ya. Atau di tahun yang sama dia sudah pergi haji, ya, maka selanjutnya dia bisa melakukan ibadah umrah. Ya. Dan sebagaimana sudah kita ketahui bahwa ibadah umrah ini lebih luas dan lebih luas. Ya. Maksudnya dia bisa dikerjakan sepanjang tahun. Ya. Sepanjang tahun adalah sama, kecuali bulan Ramadan yang memiliki keutamaan yang lebih istimewa. Ya. Adapun ibadah haji hanya dikerjakan pada bulan-bulan haji, ya, bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan
awal-awal dari Dzulhijjah, yaitu bulan haji. Nah, siapa yang bisa mengikutkan ibadah haji dengan umrah atau setelah umrah dia bisa berhaji, maka laksanakanlah, ya. Karena apa faedahnya? Kata Rasulullah SAW, "Fa'innahuma yanfiyanil faqra wadz-dzunuba." Karena keduanya itu bisa menghapuskan, bisa mengikis, ya. Bisa menghilangkan al-faqra, kefakiran, wadz-dzunuba, dan dosa-dosa, ya, dan dosa-dosa. Dan ulama menjelaskan bahwa kefakiran di sini, ya, bisa berarti kefakiran harta, ya, itu kefakiran bersifat lahiriah, itu harta, bisa menghilangkan kefakiran harta, atau juga bisa maknanya adalah menghilangkan kefakiran yang ada di dalam hati, ya, di dalam dada. Jadi dia akan merasa cukup, ya, merasa cukup. Karena sebagian orang dia memiliki harta yang banyak masih merasa kurang, ya. Di satu sisi yang lainnya, sebagian orang, ya, dia bisa dikatakan kurang, tapi dia merasa berkecukupan, ya. Nah, ini bisa bermakna keduanya, ya. Nah, ini faedah dari ibadah haji dan umrah, ya. Karena pahala yang banyak yang didapatkan, ya, maka pahala dibanding harta, ya, tidak bisa dibandingkan, ya. Lebih jauh lebih utama pahala tentu saja. Dan daripada itu yaitu dzunub, juga bisa menghapuskan dosa-dosa, ya. Maka alangkah berbahagialah orang yang dimudahkan untuk haji dan umrah. Kama yanfil qiru khabathal hadidi waz zahabi wal fiddah. Jadi haji dan umrah ini bisa menghapuskan atau bisa menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana tungku, ya, pandai besi atau tungku yang digunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran benda-benda tertentu itu bisa menghilangkan kotoran besi, emas, dan perak. Ya, jadi tungku api tertentu yang digunakan oleh pandai besi, ya, itu fungsinya bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada besi atau benda-benda tertentu, emas atau perak. Nah, itu bisa menghilangkan kotoran-kotorannya. Nah, demikian pula haji ini bisa menghilangkan kotoran-kotoran pada manusia dalam artian yaitu dosa-dosa. Walaysa lil hajjatil mabrurati thawabun illa jannah. Dan haji mabrur, ya, itu tidak ada pahala kecuali surga. Ini keutamaan bagi orang yang haji mabrur, ya, yang sudah kita sampaikan kemarin bahwa haji yang mabrur itu adalah, ya, haji yang benar-benar sesuai dengan tuntunan, ya, tidak ada ria, berarti dia ikhlas, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada ria, ya. Kemudian di antara tandanya dia setelah berhaji itu keadaannya lebih baik daripada sebelumnya, ya, lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ini keutamaan yang kelima, ya, keutamaan yang begitu besar. Kemudian keutamaan yang keenam. Keutamaan yang keenam. Apa itu? Haji dan umrah merupakan jihad paling utama bagi kaum wanita. Haji dan umrah merupakan jihad paling utama bagi kaum wanita. Ini sebagaimana di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari di antaranya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau pernah bertanya, "Ya Rasulullah, narul jihad afdalul amal." Wahai Rasulullah, kita melihat bahwasanya jihad itu adalah amalan paling afdal, paling utama, paling mulia. Afala nujahid, ya, tidakkah bolehkah kita berjihad? Ya, mengapa kita tidak berjihad, tidak ikut jihad? Qala, kata Rasulullah SAW, la, jangan, ya, jangan. Lakin afdalul jihad, ya, la kunna, ini bukan lakin, ya, tapi la kunna afdalul jihad. Baik kalian itu adalah jihad, ada jihad yang paling utama. Apa itu? Yaitu hajjun mabrur, ya, yaitu hajjun mabrur, yaitu haji yang mabrur. Berarti bukan sekedar haji saja, berhaji saja, tapi hajinya, ya, harus mabrur. Kemudian di riwayat yang lainnya, Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, ala nisa'i jihadun?" Wahai Rasulullah, apakah ada jihad bagi wanita? Kemudian beliau mengatakan, "Na'am, alihinna jihadun la qitala fihi." Ya. Beliau mengatakan bagi mereka itu ada jihad, ya, tapi tidak ada peperangan padanya. Apa itu? Al-hajj wal umrah, yaitu haji dan umrah. Ya, yaitu haji dan umrah.
Nah, ini menunjukkan keutamaan dari ibadah haji, khususnya terkhusus bagi para wanita, ya. Ibadah umroh bagi mereka tidak ringan, ya. Demikian pula, apalagi kalau haji yang waktunya pun tidak sebentar, ya. Maka ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk mengerjakan umroh, ya, untuk mengerjakan haji, ya. Kalau memang sudah terus dilakukan, mohon kemudahan pada Allah Subhanahu wa taala agar bisa melakukannya. Keutamaannya luar biasa, ya. Keutamaannya begitu begitu banyak. Bahkan kalau di saat pandemi ini, masya Allah, banyak kemudahan-kemudahan yang bisa dilakukan, ya, daripada di luar pandemi, ya. Di antaranya seperti bisa mendekat, ya, ketika tawaf bisa mendekat di dekat Al-Ka'bah, ya. Ini termasuk sunnah dalam tawaf itu, bukan menjauh dari Ka'bah tapi mendekat, ya, bisa mendekat, dan banyak hal-hal yang lainnya juga, ya. Baik, nah itu keutamaan yang keenam. Kita lanjut ke keutamaan yang ketujuh. Keutamaan yang ketujuh, ya, orang yang pergi haji dan umrah adalah tamu Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sebagai wafdullah, ya, sebagai tamu, sebagai delegasi atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah kemuliaan bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, wafdullahi salatah, ya, tamu Allah itu ada tiga. Ya, tamu Allah itu ada tiga. Al-Ghazi, ya, Al-Ghazi itu artinya adalah orang yang berperang. Ya, dari kata kerja fi'il ghaza yaghzu, ya. Ghaza yaghzu. Ya, kemudian Al-Ghazi berarti orangnya, orang yang berperang. Ya, anak ada Mas Ghazi di sini, ya. Kalau Ghazian itu bisa jadi Ghazian artinya dua orang yang berperang. Bisa berarti Ghazian itu mansub, ya. Ra'aitu Ghazian, saya melihat orang yang berperang. Ya. Dari kata Ghaza yaghzu ini, Ghazi, orang yang berperang. Ya, Mas Ghazi harus semangat, ya. Mas Ghazi harus semangat, nih. Ibarat orang yang berperang. Baik, kemudian wal hajju wal mu'tamiru, ya. Dan orang yang berhaji dan orang yang berumrah. Ya, orang yang berhaji dan orang yang berumrah. Ini mereka adalah tiga tamu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada kelebihan bagi mereka, mereka disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala, wafdullah, ya, tamu Allah. Nah, cukuplah ini sebagai kemuliaan, ya. Cukuplah ini sebagai kemuliaan. Jarang-jarang ada dari makhluk-makhluk itu disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau bulan adalah Syahrullahil Muharram, bulan Allah itu Al-Muharram, ya. Adapun di sini di antaranya untuk manusia adalah wafdullah, ya, tamu Allah, yaitu orang yang berperang, berhaji dan berumrah. Al-Hajj itu artinya orang yang berhaji, ya. Al-Mu'tamir orang yang umrah. Ya, sebagian kesalahan dari kaum muslimin, jika sudah berhaji dipanggil hajj, hajj. Jadi kalau sudah umrah tidak dipanggil mu'tamir, mu'tamir gitu, ya. Mestinya dipanggil wahai ya mu'tamir, ya mu'tamir. Ya. Tidak mau, mungkin bahkan marah dipanggil ya mu'tamir. Maunya dia ya hajj, ya hajj. Ya. Ini kesalahan, keliruan, ya. Hati-hati dalam masalah ini, bukan masalah sepele, ya. Masuk dalam pembahasan masalah niat, ya. Dan ikhlas itu adalah sesuatu yang aziz, yang tidak mudah, ya, sesuatu yang berat. Maka itu bantu ibadah-ibadah yang kita kerjakan dengan banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keikhlasan, agar diterima ibadahnya, jangan dirusak ibadah tersebut, ya. Jangan dirusak. Baik. Dan makna dari tamu Allah itu adalah mereka yang berjalan atau meniti jalan menuju Allah, ya, datang kepadanya, ya, datang kepada Allah dari kaum musafirin, dari orang-orang yang safar. Orang-orang yang safar, karena memang rata-rata yang datang ke sana adalah mereka musafirun dalam keadaan safar dan jauh, ya, dan jauh. Sebelum adanya pesawat seperti sekarang, maka mereka butuh waktu berbulan-bulan, ya, butuh waktu berbulan-bulan. Kalau dari Indonesia contohnya, ya, bisa jadi sampai mungkin 3 bulan atau lebih, ya, atau mungkin 6 bulan. Ya, wallahu alam. Coba dilihat sejarah-sejarah berkaitan dengan masalah ini. Ketika mereka, ya, berhaji dengan kapal, ya.
Itu butuh waktu yang tidak sedikit. Ya. Kalau kita kirim barang sekarang di Indonesia berapa? Ya, dengan kapal ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Baik, itu keutamaan yang ke-7. Ya. Maka selamat datang kepada para tamu Allah, di antara mereka orang yang berhaji dan orang yang umrah. Kemudian, ini keutamaan ini erat kaitannya dengan keutamaan nomor 7 tadi. Ya. Apa itu? Permohonan orang yang pergi haji dan umrah itu mustajab. Permohonan orang yang pergi haji dan umrah itu mustajab. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat mulia yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghazi fi sabilillah," orang yang berperang di jalan Allah yang tulus, ya, yang tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah, bukan disebut sebagai patriot, pahlawan, orang yang pemberani, ya, atau julukan-julukan yang lainnya. Jadi orang yang al-ghazi fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, wal hajj, dan orang yang berhaji, wal mu'tamir, dan orang yang umrah, wafdullah, mereka adalah tamu Allah, delegasi Allah, utusan Allah. Da'ahum, ya, Allah panggil mereka, Allah seru mereka, fa'ajabuhu, ya, lalu mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'aluhu fa'atahum, ya, wa sa'aluhu fa'atahum. Kemudian mereka memohon pada Allah, minta pada Allah, maka Allah beri. Ya. Mereka minta, maka Allah beri. Ya. Mereka minta pada Allah, maka Allah beri. Ya. Allah kabulkan, ya, permohonan, permintaan mereka. Nah, Allah telah menyeru, ya, telah menyeru mereka untuk pergi haji. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Dan seru, ya, di tengah manusia, umumkan di tengah manusia, bil haji, ya, dengan ibadah haji, agar mereka melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, misalnya mereka akan datang, ya, padamu, ya, rijalan, itu dengan berjalan kaki, ya, bagi yang dekat, tidak ada kendaraan. Wa ala kulli dhamir, atau dengan mengendarai kendaraan, ya, ya'tuna min kulli fajin amik, mereka datang dari yaitu berbagai penjuru negeri yang jauh, ya, dari berbagai macam negara, ya, datang ke sana. Nah, mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka memohon pada Allah, maka Allah beri, ya, maka Allah beri, yaitu Allah ijabahi. Ya, Allah ijabahi. Ini orang yang pergi haji makbul, ya, permohonannya makbul, ya, haji dan umrah, ya, secara khusus haji dan umrah, ya, sesuai dengan pembahasan kita. Kemudian poin ke-9, keutamaan yang ke-9, haji dan umrah adalah jihad bagi orang tua, anak-anak, dan orang lemah. Ya. Haji dan umrah adalah jihad, ini merupakan jihad bagi orang tua, ya, orang yang sudah berumur, ya. Dimana tentu saja orang yang sudah berumur itu untuk melaksanakan ibadah haji tidak mudah, ya, butuh tenaga lebih. Ya. Demikian pula untuk anak-anak, yaitu anak-anak yang belum balik, ya, yang belum balik, dan orang lemah. Orang lemah ini bisa jadi karena sakit, ya, karena sakit, dia belum tua, bukan juga anak-anak, ya, tapi dia dalam keadaan sakit, ya, sehingga ketika berhaji tentu, ya, dia lemah, tidak mudah. Makanya kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya, ya, haji ini adalah jihad mereka. Ya. Haji dan umrah adalah jihad bagi mereka. Dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jihadul kabiri was saghiri wal mu'tamiri, jihadul kabiri was saghiri wad dha'ifi wal mar'ati al hajju wal umrah. Ya, aku belum tertulis di sini, ya, itu wanita. Jihad orang yang sudah tua, sudah berumur, was-saghir, dan anak yang belum balik, wad-dha'if, orang yang lemah, ya, karena sakit, atau mungkin sebagian orang yang secara fisik kurang sempurna juga, maka berat tentu saja mereka lemah, tidak bisa berjalan seperti mereka yang sehat walafiat, ya. Wal mar'ah, atau demikian pula wanita, yang jihad bagi wanita, ini kurang saya tulis di sini, ya. Apa itu jihad bagi mereka? Al-hajju wal umrah, yaitu haji dan umrah, ya, adalah haji dan umrah, ya. Ini
Ini maknanya ya bahwa pahala dari haji yang mereka kerjakan itu ya sebanding dengan pahala ya, jihad fi sabilillah ya. Atau maknanya bahwa jihad bagi mereka yang wajib itu adalah mengerjakan ibadah haji dan umrah ya. Dengan mengerjakan ibadah haji dan umrah. Ini menunjukkan juga ya hal yang istimewa, kedudukan yang mulia dari ibadah haji dan umrah. Poin ke-10. Di antara keutamaan ibadah haji dan umrah bahwa batu, pohon, ya, tanah liat, ini ada tambahannya, tidak tertera di situ, ikut serta bertalbiyah bersama orang yang sedang berhaji dan umrah. Kita tahu bahwa di antara syariat yang mulia yang menunjukkan bentuk tauhid pada Allah Subhanahu wa taala yang terus dikumandangkan atau terus diucapkan oleh orang yang haji dan umrah adalah bertalbiyah. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini talbiyah. Ya. Meskipun untuk umrah dan haji ini ada waktu-waktu tersendiri ya. Nah, ketika seorang yang berhaji atau umrah itu dia bertalbiyah, maka ternyata ada makhluk-makhluk yang ikut bertalbiyah. Ya. Ini menunjukkan keutamaan ya, dari talbiyah itu sendiri. Ya. Demikian pula keutamaan dari ibadah haji atau umrah. Ya. Bahwa ada makhluk-makhluk yang lain yang ikut bertalbiyah dengan talbiyah mereka. Ya. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Ma min mulabbin yulabbi." Tidaklah ada orang yang mengucapkan atau mengumandangkan talbiyah illa labba ma'an yaminihi wa shimalihi min hajarin au syajarin au madarin ya. Tidaklah ada seorang yang mengumandangkan talbiyah yaitu ketika haji atau umrah ya. Maka tidaklah ada orang melakukan itu melainkan ya batu, pohon, tanah liat yang ada di kanan dan kirinya yaitu akan ikut bertalbiyah. Yaitu akan ikut bertalbiyah hatta tanqati'al ardu min hahuna wa hahuna sampai akhir batas bumi di sini dan di sini ya, kata Rasulullah SAW. Ini mungkin menunjukkan batasannya ya. Wallahu a'lam ya. Menunjukkan tidak semuanya ya yang bertalbiyah tapi di tempat-tempat dalam batas tertentu ya. Ini keutamaan juga tentu saja ya bagi orang yang bertalbiyah ya, keutamaan orang yang bertalbiyah ya pada saat haji dan umrah ya, pada saat haji dan umrah. Itu keutamaan yang ke-10 ya. Selanjutnya keutamaan yang ke-11 ya. Keutamaan yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang berhaji pada hari Arafah di hadapan para malaikat. Allah membanggakan ya, Allah berbangga-bangga ya, berbangga diri dengan orang-orang yang berhaji ya, yaitu pada hari Arafah di hadapan para malaikat. Ini ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim berkaitan dengan masalah ini. Ya, berkaitan dengan masalah ini. Apa itu? Itu sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Ya. Tidak ada hari yang Allah itu lebih banyak memerdekakan budak ya, pada hari itu, ya, memerdekakan budak dari api neraka pada hari itu daripada hari Arafah. Ya. Jadi ketika di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala ya, setiap malamnya itu memerdekakan budak ya, itu masih sedikit dibanding dengan hari Arafah. Ya. Ternyata hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya, ya, memerdekakan hambanya ya, dari api neraka adalah pada hari Arafah. Itu adalah hari yang mulia, sebagaimana kita ketahui hari Arafah. Ya. Dan ini juga menunjukkan keutamaan dari hari Arafah, di mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala banyak memerdekakan hambanya. Ya. Ini abdan di sini hamba Allah ya, bukan budak belian ya, bukan hamba sahaya tapi seorang hamba yang dimerdekakan dari api neraka.
Nah, itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala paling banyak memerdekakan budaknya. Wa innahu la yadnu. Sesungguhnya Allah itu ya, benar-benar mendekat, ya. Tsumma yubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membanggakan ya bihim dengan mereka, ya, dengan mereka orang-orang yang apa namanya dengan hambanya yang ada di Arafah itu ya di hadapan para malaikat, ya, di hadapan para malaikat. Wa yaqulu, kemudian Allah berfirman, ma arada haula, ya, apa kira-kira yang diinginkan oleh hamba-hambaku itu, ya. Kira-kira apa yang diharapkan oleh mereka, ya. Ini pertanyaan yang tidak tidak membutuhkan jawaban, ya. Namun hadis ini yang menunjukkan yang pertama adalah keutamaan dari hari Arafah, ya, keutamaan dari hari Arafah. Yang kedua menunjukkan keutamaan bagi orang-orang yang berhaji yang sedang berada di Arafah, ya. Keutamaan orang-orang yang sedang berhaji, ya. Nah, untuk Arafah ini adalah khusus amaliyah, ya, khusus manasik bagi orang yang berhaji. Adapun orang umroh tidak ada kegiatan di Arafah, ya, tidak ada kegiatan di Arafah. Adapun kalau seorang mau pergi mungkin ke Arafah, ya, ke Jabal Arafah yang oleh orang-orang dikenal sebagai Jabal Rahmah, ya, sekedar pergi saya tidak mengapa. Tapi kalau ada keyakinan tertentu bahwa harus mengunjungi, nah kata-kata harus ini ya butuh dalil dan tidak ada. Ya. Harus mengunjungi atau lebih afdal mengunjungi lebih utama. Nah ini tidak ada keutamaan seperti itu. Ya. Tidak ada keutamaan seperti itu. Ya. Penamaan Jabal Rahmah ini juga penamaan yang tidak sesuai dengan realita yang ada, ya. Yang benar adalah Jabal Arafah atau Jibal Arafah, ya. Gunung Arafah, Jabal Arafah atau juga ada beberapa nama yang lainnya, Ilal atau apa, Jabal Ilal, ya. Di antaranya adalah Jabal Ilal. Tapi yang masyhur adalah Jabal Arafah, ya. Nah, ini keutamaan yang ke-11, ya. Keutamaan yang ke-11. Termasuk juga ketika seorang wukuf di Arafah, ya, bukan berarti ketika seorang wukuf di hari Arafah, ya, tidak ada keutamaan untuk naik ke Jabal Arafah, ya. Di mana saja dari Arafah itu adalah mauqif, yaitu tempat untuk wukuf, ya, kata Rasulullah SAW. Hanya saja pada saat itu beliau itu menjadikan Jabal Arafah antara beliau dengan Ka'bah, ya. Beliau menghadap ke Ka'bah, ya, kemudian Jabal Arafah itu di hadapannya. Itu kalau Rasulullah SAW. Jadi tidak disyaratkan atau tidak ada keutamaan harus naik dan sebagainya. Karena sebagian dari kaum muslimin ketika mereka berhaji, ya, dan ini realita yang beberapa kali kita dapati, ya, sebagian jamaah itu ingin ke sana, ya, ingin ke Jabal Arafah, ya. Ini ketika sedang hari wukuf, ya, 9 Dzulhijjah. Apa ada yang ingin ke Masjid Namirah, ya, itu tidak mudah, ya. Kalau sekarang mungkin mudah dengan mobil, dengan kendaraan, ya. Tapi ketika pada hari Arafah, ya, itu sudah disekat-sekat, ya. Pintu-pintunya ada pagar-pagar, ya, ada pintu-pintu yang dibuka tutup, ya. Tidak semua orang bisa ke sana, mudah ke sana, ya. Maka yang terbaik baginya adalah tetap di tenda, ya, untuk siap-siap berdoa, ya, dari ba'da zuhur sampai tenggelam matahari. Itu adalah waktu untuk wukuf di Arafah, ya. Bukan malah jalan-jalan menghabiskan tenaga, ya. Bukan malah jalan-jalan menghabiskan tenaga. Baik. Selanjutnya, keutamaan yang ke-12 yaitu sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ini termasuk doa yang mustajab, ya. Saya ulangi. Ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu doa pada hari Arafah. Dan doa pada hari Arafah yaitu pada tanggal ke-9 Dzulhijjah. Utamanya, istimewanya bagi mereka yang sedang berhaji, ya, mereka mengumpulkan dua hal di situ, ya. Keutamaan tempat dan waktu, ya. Waktu 9 Dzulhijjah atau hari Arafah, adapun tempatnya ya di Arafah itu sendiri. Dan Rasulullah SAW dalam hal ini mengatakan khairud doa yaumi Arafah. Baik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, ya. Doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik yang aku ucapkan, demikian pula para nabi sebelumku, adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Nah, pada hari Arafah orang yang berhaji pun diperintahkan untuk memperbanyak kalimat ini ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat tauhid ya, kalimat yang berisi tahlil ya, tiada Tuhan yang hak kecuali hanya Allah semata. Kemudian penafian sembah selain Allah, la syarikalahu, tiada sekutu baginya, ya, lahul mulku, baginya semata segala kerajaan, wa lahul hamdu, baginya semata segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Ia maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, dan Dia Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini diantara waktu yang mustajab ya, bagi orang yang berhaji untuk berdoa. Makanya amalan orang yang wukuf itu ya doa ya. Amalan orang yang wukuf itu doa ya. Dia menyibukkan diri dengan doa. Dan dimulai sekali lagi dari setelah zuhur, setelah zawal ya, setelah tergelincirnya matahari ya, setelah sholat zuhur, di mana sholat nanti dijamak ya, sholat zuhur dan asar 2 rakaat ya, terkadang apa namanya, atau nanti di sana di Masjid Namirah ada khutbah yang disampaikan oleh ulama tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi. Ya, setelah itu baru diniatkan untuk wukuf di Arafah ya, dan niat cukup yaitu niat maksudnya adalah niat di sini tidak dilafalkan, tapi intinya hati ingin melakukan wukuf di Arafah ya. Itu keinginan hati untuk melakukan sesuatu, itu disebut sebagai niat. Nah, setelah itu baru dia dengan menghadap kiblat, ya, entah itu dengan sambil duduk, ya, sambil duduk atau sambil berdiri, ya, sampai tenggelam matahari. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu pemandangan yang begitu indah pada saat itu. Ya, banyak dari kaum muslimin yang mereka memanjatkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, keutamaan selanjutnya, keutamaan yang ke-13. Umrah di bulan Ramadan ya, Ramadan ini terpisah. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini khusus untuk ibadah umrah ya, ini khusus untuk ibadah umrah. Masyhur kita ya, sering mendengar hadis ini insyaallah ya, meskipun yang sering kita dengar adalah bagian akhirnya. Nah, ini ada versi lengkapnya insyaallah akan kita sampaikan. Ya, makanya coba dimanfaatkan ya. Kalau bisa pergi, pergilah ya. Apalagi mumpung kita masih di sini ya, dimudahkan untuk umrah ya. Kalau sekarang paling hanya 2 hal yang diperlukan ya kemarin Ramadan. Pertama, yang penting izin kafil dulu ya. Izin kafil dulu ya. Majikan atau mudir kalau sudah boleh ya mengizinkan. Kemudian yang kedua apa? Paling harus vaksin dulu ya, vaksin sekali. Setelah itu tasrih mudah insya Allah ya, tasrih dengan gratis, mudah untuk diperoleh. Tinggal berangkat. Adapun di luar bulan Ramadan, siapa saja bisa datang ya, tidak ada syarat. Saya ulangi, di luar pandemi ya, siapa saja bisa datang ya, sehingga dengan mudah dia pergi umrah ya. Maka kita yang kiranya dimudahkan setiap Ramadan bisa pergi, ya, kita banyak-banyak bersyukur ya, alhamdulillah ya. Kita banyak-banyak memuji Allah ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima amal ibadah kita, kemudian dimudahkan lagi untuk umrah di tahun-tahun selanjutnya. Ya, ingat, umrah satu, umrah selanjutnya itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Kalau ada kesempatan untuk umrah ya. Bolehkan sama majikan untuk umrah ya. Mudir membolehkan, bismillah. Perbanyak umrah, silakan, tidak dibatasi ya. Kalau Rasulullah SAW dahulu 4 kali ya, itu bukan untuk pembatasan ya, bukan untuk pembatasan. Baik, kita baca hadisnya ya, berkaitan masalah keutamaan umrah di bulan Ramadan. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ya. Tatkala lamma raja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam min hajjatihi, tatkala Nabi pulang dari pelaksanaan ibadah hajinya, beliau berkata kepada Ummu Sinan Al-Ansariyah, ya, ma mana'aki minal hajj, apa yang menghalangimu untuk pergi haji? Mengapa tidak ikut haji? Ya. Dia, Ummu Sinan menjawab, Abu Fulan, ya, itu zaujuha, itu suaminya. Kana lahu nadihan hajja ala ahadihima wal akhar yaqti ardan lah, ya, ardan lana. Bahwasanya dia itu memiliki 2 tunggangan, ya, 2 unta, ya. Satu digunakan untuk haji, adapun satunya digunakan untuk mengairi
tanah kami, ya, kebun atau semacamnya. Nah, jadi tidak ada istita'ah, ya, tidak ada kendaraan. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan atau hajjatan ma'i. Sungguhnya umrah di bulan Ramadan, ya, itu sebanding, ya, dengan haji atau haji bersamaku. Ya. Nah, ini berarti solusi ketika seorang pada saat itu tidak bisa berhaji bersama Rasulullah SAW, maka, ya, dengan melakukan umrah di bulan Ramadan. Demikian pula saat ini pun ini adalah solusi juga, ya, menunjukkan pahala yang begitu besar. Ini keutamaan umrah, ya, keistimewaan umrah dibanding bulan-bulan yang lainnya, yaitu di bulan Ramadan. Adapun di bulan-bulan yang lainnya yang sebagian orang memiliki keyakinan tertentu, maka tidak benar. Ada yang meyakini di bulan Sya'ban, maka itu kemudian mereka berbondong-bondong banyak ke sana, maka ini tidak ada keutamaan, ya, tertentu umrah di bulan Sya'ban. Baik. Selanjutnya adalah keutamaan yang ke-14. Ya, keutamaan yang ke-14. Keutamaan yang ke-14 yaitu mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani dapat menggugurkan dosa-dosa. Ya. Mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani dapat menggugurkan dosa-dosa. Berkaitan dengan masalah Hajar Aswad, Rasulullah SAW mengatakan, nazal al-hajarul aswad minal jannah asyaddu bayadan minas salji fasawwadathu khataya bani Adam. Hajar Aswad itu turun dari surga, lebih putih daripada salju, kemudian menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Ya, karena dosa-dosa kita semuanya. Akhirnya menjadi hitam. Ya, kalau sekarang akhir-akhir ini pihak Masjidil Haram mengeluarkan foto jelas, ya, dari Hajar Aswad. Di situ ada 7 bongkahan batu kecil, ya, atau pecahan batu kecil. Nah, itu Hajar Aswad. Yang dari situ seorang itu memulai tawaf, ya. Adapun Rukun Yamani itu adalah yang sisi terakhir sebelum Hajar Aswad, ya. Jadi kalau seorang tawaf di sekeliling Ka'bah, ya, ketika dia dari Hajar Aswad, kemudian sisi kedua, ketiga, nah sisi yang keempat ini adalah Rukun Yamani. Ya, sisi keempat ini adalah Rukun Yamani. Hanya 2 tempat ini saja yang dianjurkan untuk diusap. Ya. Hanya 2 tempat ini saja yang dianjurkan untuk diusap. Ya, adapun tempat-tempat yang lainnya, ya, seperti kiswah Ka'bah, ya, tidak ada ketentuan, tidak ada tuntunan. Ya. Makanya hati-hati jangan meyakini dengan keyakinan-keyakinan tertentu, apalagi sampai digunting, dibawa pulang, ya. Nanti ditangkap, ya, oleh pihak askar di Mekah Al-Mukarramah, ya. Hati-hati. Kalau seorang mungkin pengen megang supaya tahu, oh seperti ini bentuk kiswahnya, tidak mengapa. Tidak dikaitkan dengan urusan agama atau keyakinan-keyakinan tertentu. Tidak mengapa, supaya tahu dia mendekat, oh cuma seperti ini. Dan wallahu a'lam, yang saya ketahui juga, yang kami ketahui bahwa ini pun, ya, untuk mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani ini termasuk dari amalan saat tawaf, ya. Ya, ketika tidak mengerjakan ibadah apa-apa, kemudian datang ke situ, ya, kemudian mengusap, ya, tidak demikian. Jadi ketika tawaf sekali putaran, ya, pertama Hajar Aswad, kemudian Rukun Yamani, kemudian Hajar Aswad lagi, kemudian Rukun Yamani, kemudian Hajar Aswad lagi, seperti itu, ya. Nah, ini ketika disyariatkan ketika sedang tawaf, ya, Baik. Kita baca hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Ubaid bin Umar, dari ayahnya, dari Ubaid bin Umar. Dia berkata, qultu li Ibnu Umar, aku pernah berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, arakatu zahimu ala hadaini ruknain. Ya, melihat engkau ini berdesakan di 2 rukun ini, yaitu Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Kemudian beliau mengatakan, atau di sebelumnya di riwayat yang lainnya
Di riwayat yang lainnya dia berkata, "Mali la araka taslimu illa hadzal ruknaini." Mengapa aku tidak melihat dirimu mengusap kecuali hanya dua rukun ini saja? Jadi Ibnu Umar yang mengusap hanya rukun Yamani dan Hajar Aswad, atau Hajar Aswad dan rukun Yamani, karena memang ini yang disyariatkan. Ya. Tempat-tempat yang lainnya tidak. Ya, kecuali nanti kalau berdoa di multazam, ini lain perkara lagi. Ya. Berdoa di multazam, yaitu tempat antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ya. Tempat yang sempit. Ya. Di situ saja. Itu doa mustajab di situ. Ya. Menurut banyak dari para ulama. Nah, kemudian Ibnu Umar menjawab, "In af'al faqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna mas'ahuma yahuttanil khataya." Ya. Sekiranya aku melakukan itu, ya, maka sungguh aku itu karena pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mas'ahuma," sungguhnya mengusap keduanya itu yahuttanil khataya, ya, bisa menggugurkan al-khataya, kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Di dalam riwayat yang lainnya dikatakan inna silamahuma yahuttul khataya. Sesungguhnya mengusap keduanya itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Ya. Ini keutamaan yang ke-14 ya. Dan masalah mengusap-ngusap para jamaah sekalian, ya, mengusap, menyentuh, ya. Ini kalau pada saat ibadah haji, ya, ini yang disyaratkan Hajar Aswad dan rukun Yamani, ya. Hajar Aswad dan rukun Yamani. Yang kemudian sebagian orang ini membawa hal ini kepada tempat-tempat yang dikeramatkan, mengusap-ngusap kuburan, mengusap tempat-tempat tertentu, ya, atau ada yang mengusap-ngusap bebatuan di Bukit Sofa atau Marwa, atau kacanya yang diusap-usap, ya, atau tempat-tempat tertentu dari Ka'bah, ya, atau dari Masjidil Haram. Ini tidak ada tuntunan hal semacam ini, ya. Hal ini tidak ada tuntunannya. Ya. Mengusap-ngusap untuk ngalap berkah di tempat-tempat tertentu, ya, itu butuh dalil. Ketika tidak ada dalil, maka tidak boleh dilakukan. Ya. Karena seorang ketika mengusap-ngusap tempat tertentu, ya, untuk mendapatkan keberkahannya, ya, maka pertama itu butuh dalil. Ya. Kemudian kalau tidak ada dalil, maka dia itu melakukan hal yang melanggar syariat. Ya. Maka dia melakukan hal yang melanggar syariat. Karena ketika dia mengusap-usap tempat tertentu, ya, maka dia meyakini bahwa tempat itu memiliki keutamaan, kemuliaan. Dan ketika tidak ada keutamaan atau kemuliaan di dalam syariat, ya, maka itu adalah kebatilan, kesalahan. Makanya hendaknya berhati-hati dalam beragama, ya. Hendaknya berhati-hati dalam beragama. Baik, ini keutamaan yang ke-14. Ya, ini keutamaan yang ke-14. Keutamaan yang ke-15. Ya. Keutamaan yang ke-15. Salat di Masjidil Haram memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya. Salat di Masjidil Haram memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya. Apa itu keutamaannya? Kita bahas. Ya. Kita bahas dalilnya dari Atha. Ya. Dari Atha, seorang tabi'in. Ya. Kemudian dari Jabir, seorang sahabat. Anna Rasulullah SAW, kalau bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, salatun fi masjidi, salat di masjidku ini, yaitu di Masjid Nabawi, afdalu min alfi salatin fi masjiwahu. Ini lebih utama 1000 kali daripada salat di selain masjidku ini, ya. Illal Masjidil Haram, kecuali salat di Masjidil Haram, ya. Wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masjiwahu. Dan salat di Masjidil Haram itu lebih utama, ya, daripada sebanyak 100.000 salat, ya, dibanding dengan salat di tempat yang lainnya. Nah, ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi orang yang salat di Masjidil Haram, ya. Makanya ketika seseorang salat ketika mengerjakan umrah atau demikian pula mengerjakan ibadah haji, ya, maka jangan disia-siakan kesempatan ini, ya. Jangan disia-siakan kesempatan ini, ya. Dia akan mendapatkan keutamaan, ya. Dengan satu salat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada yaitu 100.000 salat, ya, di masjid-masjid yang lainnya. Hanya saja memang kemudian ulama khilaf, ya, berselisih. Apakah yang dimaksud Al-Masjidil Haram ini adalah masjid yang kita ketahui ada batasan-batasannya, ya, Masjidil Haram yang kita tahu ada Ka'bah di situ, atau mencakup tanah haram yang lainnya, ya, atau mencakup tanah haram yang lainnya. Ya, kalau mencakup tanah haram maka tentu lebih luas, ya. Mina termasuk tanah haram,
Ya, contohnya, kemudian Musdalifah termasuk tanah haram, Aziziyah yang dekat Mina termasuk tanah haram, atau daerah-daerah sekitarnya itu termasuk tanah haram. Ya, jamaah Indonesia di antaranya ada yang tinggal di Mahbasdin ini termasuk tanah haram. Ya, ada yang tinggal di mungkin dekat Pasar Ja'fariyah itu termasuk tanah haram. Ya, di dekat kuburan Al-Mu'alla atau Al-Ma'la, ya, itu tanah haram. Atau sebagian juga jamaah ada yang tinggal di daerah Taisir, maka itu termasuk dari tanah haram. Ya. Nah, maksud saya, nah ini ada khilaf. Ya, ada khilaf. Nah, terlepas dari khilaf yang ada ini, ya, memang sebagian ulama mengatakan khusus bahwasanya Masjidil Haram saja, sebagian yang mengatakan tanah haram, mencakup tanah haram, masjid yang ada di tanah haram, berarti disitulah dia apa? Dia memiliki mendapatkan keutamaan tersebut. Ya. Nah, maksud saya dengan adanya khilaf ini, ya, kita berusaha untuk benar-benar bisa sholat di Masjidil Haram. Ya. Tapi ketika memang tidak memungkinkan, maka semoga saja ya, kita berharap sholat-sholat di tanah haram tersebut, yang meskipun tidak di Masjidil Haram yang kita ketahui kalau sekarang harus dengan tasrih, dengan izin, surat izin resmi, ya, yang bisa diakses via internet, bagaimana kita ketahui, ya, maka semoga kita berharap ya, mendapatkan keutamaan yang melimpah juga. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Selanjutnya, keutamaan yang ke-16. Pada hari kiamat, Hajar Aswad akan menjadi saksi bagi orang yang tawaf dan mengusapnya. Dia akan menjadi saksi, ya, saksi kebaikan baginya. Dalilnya, di situ ada hadis dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, sabda berkaitan dengan masalah Hajar Aswad. Wallahi, demi Allah, kata beliau, la yab'atsannahu Allahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala itu nanti ya akan membangkitkannya pada hari kiamat. Lahu ainani yubsiru bihima. Sementara Hajar Aswad itu nanti memiliki dua mata yang bisa digunakan untuk melihat. Walisanun yantiqu bihi, dan memiliki lisan yang bisa berbicara. Ya. Yashhadu ala man istalamahu bihaqqin. Dia akan menjadi saksi, akan bersaksi bagi orang-orang yang mengusapnya bihaqqin, dengan haknya, dengan iman, ya, dan mengharap pahala, dengan iman dan tulus lillahi ta'ala. Ya. Nah, ini keutamaan bagi orang yang mengerjakannya lillahi ta'ala dan sesuai dengan tuntunan. Ya, lillahi ta'ala dan sesuai dengan tuntunan. Meskipun ya untuk mengusapnya itu tidak mudah. Ya. Banyak dari kita yang sudah berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun belum bisa ya, mengusapnya, sekedar mengusapnya, apalagi menciumnya, ya, mencium Hajar Aswad. Ini tidak mudah. Dan sekali lagi ini termasuk dari amaliyah, ya, atau manasik tawaf, ya. Jadi ketika tawaf kemudian disyariatkan setiap setiap berputar itu ya untuk menciumnya. Jika tidak, maka dengan mengusapnya kemudian dicium tangannya itu. Kalau tidak, cukup berisyarat dan tidak perlu dicium. Ya. Cukup isyarat dan tidak perlu dicium tangan itu. Nah, ini keutamaan yang ke-16. Ya. Dia akan menjadi saksi, ya, kebaikan bagi orang yang mengusapnya dengan hak, ya, dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, 17, ya. Selain keutamaan tersebut, para jamaah azanillahu wa iyyakum, di antara keutamaan ibadah haji, ya, demikian pula umrah, adalah keislaman seseorang akan menjadi sempurna dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Keislaman seseorang akan menjadi sempurna ya, dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi ada sebuah hadis, ya, hadis Jibril yang panjang, tapi ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, ya, dari jalan Ibnu Umar. Adapun yang masyhur diriwayatkan oleh Muslim dari jalan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in.
Ya, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam, maka Rasulullah SAW menjawab, Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Islam adalah engkau bersaksi tiada Tuhan yang hak kecuali hanya Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, engkau menunaikan salat. Ya, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiya zakat, engkau menunaikan zakat. Wa tahujj, nah ini, dan engkau berhaji. Wa ta'tamir, dan engkau umrah. Ya. Engkau berhaji dan engkau umrah. Ya, wa taghtasil minal janabah, dan engkau mandi dari janabah. Ini wajib dipelajari juga ya. Tata cara mandi wajib. Wan tutimmal wudu wa tasum Ramadan, dan engkau menyempurnakan wudu dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini diantara ya tanda atau dengan hal-hal ini maka menjadi sempurnalah keislaman seorang hamba. Ya, diantaranya adalah haji dan umrah. Ya, haji dan umrah. Makanya yang sudah sampai sini usahakan untuk bisa, dan sudah umrah ya usahakan untuk bisa haji ya. Usahakan untuk bisa haji ya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan, banyak-banyak berdoa pada Allah ya, apabila memang sudah rezekinya insyaallah tidak lari kemana. Pikiran yang tidak mudah di sini maka semoga dimudahkan dari Indonesia ya. Tapi memang eman kalau sudah di sini kemudian tidak memperjuangkan untuk bisa haji ya. Yang disayangkan ketika kelalaian dari diri sendiri ya, kurang perhatian dengan ibadah haji sehingga sadar-sadarnya pas sudah saatnya dia pensiun akhirnya tidak bisa berhaji. Ini kerugian ya, ini kerugian apalagi kalau dia mampu ya. Harta yang ada malah digunakan untuk hal-hal yang tidak sepatutnya ya. Maka sepertinya adalah kerugian yang nyata. Baik. Nah, kemudian Rasulullah SAW dari tersebut bertanya, "Faiza fa'altu dzalika fa ana muslim?" Apabila aku melakukan itu semuanya maka aku adalah seorang muslim? Qala na'am. Dijawab oleh Jibril, "Na'am." Ya, qala shadaqta. Ya, engkau benar. Nah, ini menunjukkan sekiranya seorang melakukan semua ini, di antaranya adalah ibadah haji dan umroh, maka seorang itu menjadi muslim yang sempurna. Ya, menjadi muslim yang sempurna. Itu dengan melaksanakan rukun-rukun Islam yang 5 ya, sudah selesai dia kerjakan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita yang belum berhaji untuk berhaji, yang sudah berhaji semoga dimudahkan untuk ke sana kembali. Allahumma amin. Oke, kita sampai poin ke-20 nanti ya. Selanjutnya kita tanya jawab seandainya ada. 18, 19, 20 insyaallah singkat. Keutamaan yang ke-18 ya, setiap langkah kaki dan tunggangan ya. Jadi bukan hanya langkah kaki kita saja, tapi langkah tunggangan, hewan tunggangan kalau dulu. Sekarang kendaraan menuju Baitullahil Haram ya, menuju rumah Allah ya. Baginya, maka bagi orang tersebut bernilai kebaikan. Ya, itu akan bernilai kebaikan. Kita tidak usah repot kalau langkah hewan, kuda, unta, itu kan jelas ya langkahnya. Kalau mobil bagaimana, kalau motor bagaimana, kalau bis bagaimana, tidak usah menyibukkan diri dengan menghitung-hitung. Intinya banyak keutamaannya ya, kebaikannya banyak. Ya. Makanya tinggal berusaha untuk sesuai tuntunan, ikhlas, ya, gitu saja. Nah, ini ada hadisnya. Hadis dari Abdullah bin Samit. Ya. Dari Abdullah bin Samit yang dia rafa'kan, dia angkat sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat ini bahwa di antara lafadznya adalah fa inna laka minal ajri idza atmamtal baital atiqa alla tarfa'a qadaman aw tada'aha anta wa dabbatuka illa ya kutibat laka hasanah wa rufi'at laka darajah. Sesungguhnya sungguhnya pahala yang engkau dapatkan sekiranya engkau menuju ke Al-Baitul Atiq ya, ke rumah yang kuno. Ya, Baitul Haram ini rumah yang lama ya. Yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini ya. Kemudian 40 tahun setelah itu baru Baitul Maqdis atau Al-Masjidil Aqsa. Disebut sebagai Masjidil Aqsa. Al-Aqsa itu artinya jauh ya. Lawannya adalah Al-Adna ya. Al-Adna itu yang dekat, kalau Al-Aqsa yang jauh. Ya, dibanding Masjidil Haram ke Masjidil Nabawi, maka tentu paling jauh adalah Masjid Al-Aqsa. Nah, saya ulangi, sungguhnya pahala yang kau dapatkan apabila engkau menuju ke Baitul Atiq, ke Baitullahil Haram,
ya, ke Ka'bah, alla tarfa'a qadaman, ya, tidakkah engkau mengangkat kaki, atau tada'aha, atau engkau letakkan, anta wa dabbatuka, baik engkau ataupun tungganganmu, illa kutibat laka hasanah, melainkan akan dituliskan bagimu, ya, akan ditetapkan bagimu satu kebaikan. Wa rufi'at laka darajah, dan akan diangkat, ya, derajatmu satu derajat, akan ditinggikan dirimu setinggi satu derajat. Itu untuk satu langkahnya. Ya, itu untuk satu langkahnya. Lalu bagaimana ketika beribu-ribu langkah, ya, beribu-ribu langkah yang dia langkahkan dari rumahnya menuju Baitullahil Haram, ya, menuju Baitullahil Haram. Ya. Di riwayat yang lainnya ada tambahan wa maha anha khatiyah, dan akan dihapuskan darimu satu keburukan. Ya, dia akan dihapuskan bagimu satu keburukan. Maka itu enaknya, ya, subhanallah, enaknya dari kaum muslimin ini, ya, orang jalan-jalan itu bisa, ya, jalan melangkahkan kaki itu bisa mendapatkan kebaikan, bisa dihapuskan kesalahan, bisa ditinggikan derajat, ya. Di antaranya menuju Baitullahil Haram ini dengan ibadah haji atau ibadah umrah, ya. Ini jalan-jalan yang mendatangkan banyak faedah, ya, banyak manfaat, banyak pahala. Atau sebagian atau dalam keseharian kita juga bisa kita terapkan ketika kita menuju masjid, ya, masih di kampung-kampung kita, di dekat rumah kita, ya. Ketika seorang melangkahkan kakinya, maka akan diangkat baginya satu derajat, ya, akan dihapuskan satu keburukan, akan dituliskan satu kebaikan, ya. Maka sungguh merugi ketika seorang itu tidak sholat di masjid, ya, tidak melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, ya, khususnya yaitu bagi laki-laki, ya. Adapun bagi wanita yang terbaik adalah di rumah, ya. Bagi wanita yang terbaik adalah di rumah. Nah, selanjutnya poin ke-19 dan 20, ya. Dengan sholat 2 rakaat tawaf orang yang mengerjakan ibadah haji atau umrah akan dituliskan baginya pahala seperti memerdekakan seorang budak, ya, melainkan akan dituliskan baginya pahala seperti seorang yang memerdekakan seorang budak. Di dalam hadis yang ini kelanjutan dari hadis poin ke-18 tadi, wa amma rak'atak ba'da tawaf ka'idki raqabatin min bani Ismail alaihissalam. Ya, adapun 2 rakaatmu, ya, 2 rakaat yang kau kerjakan setelah tawaf, ya, maka itu seperti memerdekakan seorang budak dari keturunan, yaitu Nabi Ismail, dari keturunan Bani Ismail. Ini pahalanya yang besar, ya, 2 rakaat tawaf yang kita tahu bersama bahwa disunahkan untuk membaca pada rakaat pertama surat Al-Kafirun, dan rakaat kedua ada surat apa? Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat yang kedua. Dan yang ke-20 yang terakhir untuk kesempatan kali ini, ya, adapun 21 sampai 28 insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Pahala tawaf, ya, antara Safa dan Marwah. Ini tertera di hadisnya dengan sebutan tawaf, ya. Jadi pahala tawaf antara Safa dan Marwah, karena inti tawaf ini kan mengelilingi gitu, ya. Mengelilingi, ya. Nah, ini ketika dari Safa ke Marwah itu pun berkeliling juga, ya. Meskipun kalau umumnya disebut dengan apa, istilah sa'i, ya. Sa'i itu dengan bergegas, ya. Baik. Pahala tawaf antara Safa dan Marwah bagi orang yang berhaji atau umrah seperti memerdekakan 70 budak. Ya, Masya Allah, ini banyak sekali, ya. Karena memang bagaimana kita ketahui, sa'i antara Safa dan Marwah itu lebih berat daripada apa? Daripada sekedar 2 rakaat tadi saja, ya, atau daripada tawaf di sekeliling Ka'bah, ya. Jaraknya yang lumayan jauh. Di hadis yang sebelumnya tadi juga, ya, lanjutannya adalah wa amma tawafuka bis Safa wal Marwah ka'idki 70 raqabah. Adapun tawafmu, ya, antara Safa dan Marwah, ya, seperti memerdekakan 70 budak, ya, 70 hamba sahaya. Ini juga keutamaan bagi mereka yang berhaji, ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih insyaallah. Inilah para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum dari beberapa keutamaan ibadah haji dan umrah, ya. Tepatnya sudah kita sampaikan 20 poin, masih tersisa 8 poin lagi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk membahasnya pada pertemuan selanjutnya insyaallah pada hari Ahad, ya. Insyaallah akan kita sampaikan pada hari Ahad antara maghrib dan isya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
memudahkan kita untuk mengamalkan pesan-pesan yang disampaikan di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Ini saya bisa disampaikan para jamaah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syukran wa jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. InsyaAllah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, jika mempunyai pertanyaan, bisa disampaikan secara langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu atau melalui chat box. Bagi yang ingin bertanya secara privat, bisa disampaikan melalui Saifuddin Abu Rumaiso. Taib, ini ada pertanyaan masuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu fiik. Mengenai batasan dikatakan mampu bagi kami yang berdomisili di Saudi untuk melakukan haji. Kalau dikatakan mampu untuk haji, kami bisa dengan insya Allah bisa menabung uang beberapa bulan. Tapi di sisi lain, keluarga kami di Indonesia lebih membutuhkan. Mohon solusinya Ustadz. Jazakallahu khairan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Kalau solusinya ya minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan ya. Jadi begini ya, memang yang banyak dibahas oleh para ulama berkaitan dengan masalah syarat wajib haji itu adanya istita'ah. Ya, apa itu al-istita'ah? Istita'ah itu artinya kemampuan ya. Pada zaman dahulu azat warahilah. Sebagian penafsiran bahwa yang dimaksud dengan kemampuan adalah azat, bekal, warahilah dan kendaraan ya, dan hewan tunggangan kalau pada saat itu. Kalau sekarang ya beli tiket pesawat, atau dari sini beli tiket bis, atau kalau mampu pesawat pun bisa juga ya, atau mungkin mobil pribadi ya, dan lain sebagainya. Selain daripada itu cuma ada hal yang memang perlu diperhatikan ya, yaitu bekal bagi keluarga yang ditinggalkan, bukan hanya bekal bagi kita yang kita bawa haji ya, tapi bekal bagi keluarga yang ditinggalkan ya, maka kita harus mencukupi mereka. Seandainya ditinggalkan, anggap saja ya, kalau dari Indonesia mungkin 40 hari atau 1 bulan ya, berarti selama 1 bulan atau 40 hari itu harus dicukupi ya. Dan yang dimaksud adalah hal-hal yang penting ya, bukan kebutuhan tersier, yang hal yang mewah, tidak ya. Atau kalau antum di sini ya berarti bulanan uang bulanan atau gaji yang antum dapatkan setiap bulan kemudian antum kirim ke keluarga yang mencukupi mereka ya, maka itu berarti perlu dipenuhi juga kebutuhan mereka ya. Hanya saja perlu disampaikan bahwa seorang suami ya itu tidak ada kewajiban untuk mengirim seluruh gajinya ke istrinya ya, atau menyerahkan semuanya ke istrinya. Bahkan itu bisa menjadi tanda lemahnya dirinya di hadapan istrinya ya. Makanya kirim kepadanya secukupnya ya. Andai saja seandainya 1 bulan cukup untuk biaya makan, minum ya, kemudian listrik, pendidikan anaknya dan sebagainya mungkin 1.000 ya, atau 3 juta sekian ya, maka kirim 1.000 untuk mereka. Sisanya kita apa? Kita simpan atau kita tabung di sini ya, atau sisanya antum tabung di sini ya. Mungkin antum punya gaji 5 juta ya, mereka cukup 1.000 atau 1.500, 2.000 sudah kirim ke mereka, sisanya antum tabung dan seterusnya. Nah, jadi bukan mengirim semuanya atau kebanyakan dari uang tersebut untuk mereka. Nah, kemudian kalau sekiranya memang ya selama ini yang dicukupi adalah kebutuhan pokok ya, mereka semuanya sudah terpenuhi ya, kemudian antum ada kelebihan juga yang dengannya antum bisa berhaji ya, ya berarti antum wajib berhaji. Ada istita'ah di situ ya. Kalau masih antara saya, uang yang ada itu antara saya pergi ya, tapi kalau saya pergi keluarga tidak
tidak dapat nafkah, atau sekiranya saya beri nafkah mereka, saya tidak bisa pergi, ya ini belum ada kemampuan berarti, ya, belum ada kemampuan. Ya. Namun dalam hal tertentu, ya, contohnya antum punya gaji yang lebih lumayan, kemudian pada saat sebelum haji itu mungkin ada sesuatu sehingga antum berhutang, ya, yang kemudian antum anggap saja dengan 3 bulan itu sudah tercukupi untuk berhaji, ya, 2 bulan atau 3 bulan sudah tercukupi untuk berhaji, ya, haji reguler di sini yang mungkin beberapa ribu, ya, maka antum boleh berhutang, tidak mengapa, ya, berhutang boleh, ya, itu bisa menjadi solusi. Dan makanya saya katakan tadi di awal, banyak-banyak mohon pada Allah agar diberikan kemudahan, ya, diberikan taufik untuk bisa berhaji, ya, bukan hanya berhaji saja, tapi berhaji sesuai dengan tuntunan dan tulus, dan haji yang benar-benar mabrur, ya. Wallahu taala. Semoga Allah mudahkan. Nah. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Izin bertanya, mohon penjelasan tentang kapan puasa Arafah ketika terjadi perbedaan penanggalan 9 Hijriah di antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Semoga antum dan keluarga senantiasa dalam keberkahan. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa baik antum untuk kita semuanya, para hadirin yang beserta keluarga. Allahumma amin. Baik, barakallahu fiik wa jazakumullah khair untuk pertanyaannya. Berkaitan pertanyaan, sekiranya kalau Idul Adha-nya itu artinya berbeda, ya, antara Saudi dengan Indonesia. Ini bagaimana untuk puasanya? Karena bisa jadi di Saudi sudah 9, di Indonesia masih 8, ya, atau di Indonesia sudah Lebaran, di sini masih 9, ya. Nah, sehingga tidak bertepatan untuk hari Arafah, ya. Ini bagaimana? Wallahu a'lam, ya. Untuk masalah ini memang tahu saya termasuk masalah yang ulama khilaf padanya, ya. Karena memang kata-kata Arafah itu bisa mencakup makan atau tempat, ya. Tempat Arafah kita tahu padang Arafah, ya. Atau juga mencakup di situ adalah hari, ya. Rasulullah SAW tadi mengatakan khairu doa yaum Arafah. Baik-baik doa adalah doa hari, ya, hari. Berarti waktu di situ, ya. Dan kemudian kita tahu bahwasanya untuk penentuan tanggal masing-masing dari negara, ya, mereka berhak menentukan masing-masing sesuai dengan ru'yat hilal, ya. Nah, ketika hilal berbeda, ya, maka bisa jadi berbeda mereka puasanya juga, ya, bisa jadi berbeda. Dan ini ada khilaf, ya, apakah dikembalikan ke Arab Saudi karena di sini adalah tempatnya di sini, ya, atau kembali kepada waktu, ya. Wallahu a'lam, ya. Hal yang khilaf, yang memang ada perbedaan pendapat di antara ulama, ya. Dan saya tidak bisa mentarjih, ya, tidak bisa mentarjih, ya. Allah taala alam. Baik, ada pertanyaan lagi Ustaz masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fiik. Saya ingin bertanya, apakah menyentuh rukun Yamani hanya sebatas pojokan rukun Yamani, saja, atau pojokan rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad? Sebagaimana kita ketahui di Saudi Arabia khususnya, kita mengenal ada istilah haji koboi atau haji sandal jepit. Orang-orang ini melakukan haji tanpa menggunakan tasrih. Lalu bagaimana hukum haji mereka dan bagaimana pahalanya? Jazakallahu khairan Ustaz. Jadi ada 2 pertanyaan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik antum yang bertanya. Berkaitan dengan masalah mengusap, ya. Yang diusap hanya pojok-pojoknya, ya. Jadi sebagaimana ujung dari Hajar Aswad kita tahu itu ada ujungnya, demikian pula di rukun Yamani, ya, ujungnya. Jadi tidak dari ujung kemudian tangannya ditarik sampai Hajar Aswad, tidak, ya. Saya kira jelas insya Allah, ya. Rukun itu artinya ujung, ya. Rukun itu bahasa kita apa, ya? Apa bahasa kita rukun itu? Kornel itu apa, korner? Nah, itu rukun itu, ya.
dari ujung-ujung sisi, ya. Nah itu. Jadi yang diusap adalah sisinya. Yang kita tahu kalau dari rukun yamani ketika tawaf, disitulah kita memulai berdoa dengan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi di ujung itu, pojoknya itu, ya. Ini yang pertama, kemudian yang kedua Hajar Aswad. Atau Hajar Aswad yang pertama, kemudian yang kedua ini. Jadi tidak ditarik semua tangan kita nempel di Ka'bah terus, ya. Tidak demikian. Kedua, untuk haji qoboi, ya, haji tanpa tasrih. Dan sebagian juga ada yang berhaji dengan cara dia masuk ke haram dengan pakaian biasa, melewati miqat dengan pakaian biasa, ya. Kemudian setelah di dalam baru mengenakan pakaian haji, ya. Dengan kata lain, berihramnya adalah setelah melewati miqat. Ini juga sebagian dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin. Ini bagaimana hukumnya? Ini tidak diperbolehkan, ya. Ini tidak diperbolehkan. Ulama menjelaskan hal itu termasuk dilarang, ya. Termasuk dilarang. Dan untuk kita ketahui bersama, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dan ulul amri di sini, pemerintah di sini menetapkan bahwa haji harus dengan tasrih, ya. Maka itu mereka menjelaskan bahwa haji dengan tasrih adalah matlabun syar'i, tuntunan yang sesuai dengan syariat, ya. Dan banyak keutamaannya. Di satu sisi tidak lelah, di satu sisi tidak kejar-kejaran dengan askari, di satu sisi yang paling penting adalah bentuk ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Hal tersebut, ya, taat pada pemerintah di sini berarti termasuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian pula seorang akan berhaji dengan nyaman, tidak kejar-kejaran, ya. Pokoknya tidak gelisah, tidak resah, tidak gundah gulana, ya. Nah, itu sehingga ya, maka hendaknya dengan menggunakan tasrih, ya. Jangan berhaji qoboi, ya. Namun sekiranya seorang melakukannya, ya, semua dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan, ya, maka insya Allah hajinya sah, ya. Insya Allah hajinya sah. Tapi haji sah ini, ya, apakah makbul atau tidak, wallahu a'lam. Apakah mabrur apa tidak, dia sudah bermaksiat di awal hajinya, ya. Sudah kita sampaikan kemarin bahwa haji mabrur itu adalah haji yang tidak ada kemaksiatan, ya. Sudah kita sampaikan man ata hadzal baita, ya, barang siapa yang datang ke rumah Allah, ya, walam yarfut walam yafsuq, dia tidak melakukan rafas dan tidak melakukan kefasikan. Atau fasikan itu seluruh kemaksiatan. Nah, ini bentuk kemaksiatan, ya. Jika seorang berhaji tanpa tasrih berbentuk kemaksiatan, tidak taat pada aturan pemerintah. Ini jadi sekiranya sah itu bukan berarti hajinya mabrur, ya. Makanya seorang dalam beribadah itu bukan sekedar selesai ibadahnya, yang dicari adalah apa? Keberkahan dari ibadah tersebut, diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat yang lainnya seperti orang yang mendatangi dukun, ya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Nah, apakah dia gugur kewajibannya? Tidak. Dia wajib untuk sholat, ya. Tetap wajib untuk sholat, ya. Wajib tobat tentu saja. Jadi wajib untuk sholat, ya, tapi sholatnya tidak akan diterima. Jadi sholat yang dilakukan dia sah, ya. Ketika ikhlas sesuai dengan tuntunan, sah. Demikian pula haji di sini ketika ikhlas sesuai dengan tuntunan, sah, ya. Namun apakah diterima, apakah mabrur? Nah, ini bagaimana dikatakan mabrur? Sementara di situ ada diawali dengan kemaksiatan dan kemaksiatan. Seperti contohnya juga orang masuk ke melewati miqat, ya, karena dia mungkin sebagai pembimbing haji, ya, sebagai pembimbing haji dia masuk, ya, dan ini saya lihat, ya, ada orang-orang yang seperti itu, ya. Saya lihat, ya, di antara orang-orang hamlah travel terkadang seperti itu, ya. Mereka masuk dengan pakaian biasa, tapi ternyata setelah di dalamnya itu baru ganti pakaian, yang kemudian mereka membayar dam, ya, dengan menyembelih seekor kambing atau bayar dam mungkin 400 atau 500 real. Nah, dia menggambar-gambarkan hal seperti itu. Ya, ini bagaimana kita katakan kemudian dia mabrur sementara diawali dengan kemaksiatan kepada Allah. Haram hukumnya bagi orang
yang hendak berhaji atau umrah melewati miqat tanpa berihram. Kalau laki-laki ya diantaranya dengan apa? Mengenakan pakaian ihram. Ya. Nah ini sebagian orang melakukan itu untuk mengelabuhi askar. Ya. Nah sebagian orang yang berhaji qadha juga masuk dengan pakaian biasa, ya, dengan pakaian biasa. Setelah di dalam baru apa? Baru berihram. Nah, ini bermaksiat, bentuk kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diperhatikan bukan hanya sah ibadahnya itu, tapi apakah diterima, apakah makbul, apakah mabrur ibadahnya, ya. Wallahu taala. Nah, Taib, ini merupakan pertanyaan terakhir insya Allah Ustaz. Merupakan pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan lagi Ustaz. Ya, silakan. Insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Berkenaan dengan sholat di Masjid Quba yang pahalanya sangat besar, yaitu sebanding dengan umroh bersama Rasulullah. Untuk saat ini Masjid Quba hanya dibuka pada saat waktu sholat 5 waktu saja. Bagaimana hukumnya kalau kita sholat di pelataran masjidnya karena ada udzur tersebut, dibukanya hanya pas waktu sholat Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khair. Wa barakallahu fiik, ya. Memang bagaimana kita ketahui bersama bahwa realitanya seperti itu di zaman sekarang, ya. Untuk sholat di Masjid Quba itu dibuka hanya pada waktu sholat, ya, dan itu hanya untuk yang sholat 5 waktu saja. Setelah itu, ya, baru ditutup dan tidak boleh orang masuk, ya, untuk sholat di dalamnya. Dan itu tentu untuk kemaslahatan bersama, ya, karena Masjid Quba tidak sebesar Masjid Nabawi, tidak sebesar Masjidil Haram, dan pemerintah sana memiliki pertimbangan tersendiri tentu, yang tugas kita ya hanya mengikuti, ya, hanya mengikuti. Nah, bagaimana dengan sholat ketika di emperannya, kanan dan kirinya mungkin, atau sisi sebelah kiri, ya, wallahu a'lam, ya, semoga saja dia mendapatkan keutamaan tersebut, itu saja. Secara pastinya kita tidak tahu, ya, secara pastinya kita tidak tahu, hanya saja apa kita berdoa, ya, Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima amal ibadah orang tersebut dan dia akan mendapatkan pahala seperti umroh, ya, dengan 2 rakaat tersebut. Lawang orang yang sholat di dalam saja kita tidak tahu apakah diterima atau tidak, ya, apalagi yang di luar. Makanya kita berkata apa? Semoga, ya. Makanya kita katakan semoga Allah menerima dan pahalanya, dan semoga pahalanya seperti umroh, ya. Wallahu ta'ala alam. Baiklah para jamaah sekalian, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kita lanjutkan Ahad malam, ya, antara maghrib dan isya, insya Allah. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.